Sudah masuk ke bab 21, yaitu DNS Server Caching Forwarding. Pada bab 21 kali ini kita akan mempelajari tentang konsep DNS Server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, konsep caching DNS Server, konsep forwarding DNS Server, dan yang terakhir ada konfigurasi DNS Server. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang konsep DNS Server. Kalian bisa perhatikan pada topologinya, di sini terdapat laptop atau komputer yang kita gunakan, kemudian di sini juga terdapat DNS Google, di mana seperti yang kita tahu bahwa server Google memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com, yang mana pastinya keduanya sudah terhubung dengan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep DNS server. Jadi, misal kasusnya seperti ini. Ada laptop. Nah, laptop ini adalah laptop kalian. Kemudian kalian ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu kita tidak bisa langsung terkirim ke facebook.com. Tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu, yang mana komputer kita itu menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Terus nanti pada DNS server Google yang menerima dan merequest dari komputer kita. Dan itu akan mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini IP yang diminta adalah IP facebook.com, maka akan dikirimkan IP facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Maka kita baru bisa mengakses facebook.com-nya karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misalkan tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name facebook.com-nya, tetapi kita harus menuliskan secara manual IP facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com-nya si host pada Ubuntu Client. Kalian bisa buka terminal, lalu kalian bisa ketikkan perintah ping 10.10.10.2. Dan ping, dan di sini kita bisa ping 10.10.10.3. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, jadi di materi kali ini kita akan mengkonfigurasikan hostnya. Jika kalian ingat sebelumnya kita pernah mengubah hostnya ya. Pada sebelumnya di sini kita coba ketikkan sudo nano /etc/host. Jadi misalkan kita ping IP 172.0.1.1, ini maka kita bisa langsung ping menggunakan nama hostnya langsung. Nah, langsung saja kita di sini akan coba menaruh IP dari server Debian-nya. Enter, lalu ketikkan 10.10.10.2. Kemudian kita berikan nama server 1 Debian. 10.10.10.2 server 1 Debian. Lalu kita tambahkan juga untuk server Ubuntu-nya, kita ketikkan server 2 strip Ubuntu 10.10.10.3. Nah, kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya. Kita tambahkan 172.16.1.1 router strip Debian. Kemudian kita save, maka nantinya kita bisa ping dengan menggunakan nama hostnya saja. Kita coba ping server 1 Debian, maka kalian bisa lihat ini berhasil ya. Lalu kita coba ping server 2 strip Ubuntu, dan berhasil. Nah, jadi kita bisa meremote hanya dengan menggunakan domainnya saja. Misalkan saya ingin meremote server Debian, maka kita menggunakan command ssh rc at server 1 strip Debian minp 2211. Nah, kita harus memasukkan passwordnya dan sudah berhasil masuk ke dalam server Debian-nya. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Caching DNS server itu fungsinya untuk mengceng DNS. Jika pada video sebelumnya misalkan komputer itu ingin mengakses facebook.com, maka dia akan mengirimkan DNS request dan dia bertanya kepada DNS server Google apa IP dari facebook.com. Nah, kemudian pada DNS server Google dia akan memberikan IP melalui DNS answers word, dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Terus di sini juga terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu dia akan melewati local DNS server terlebih dahulu, baru dia ke DNS server Google-nya. Nah, nanti pada local DNS server
baru merequest IP facebook.com kepada DNS server Google, dan nanti DNS server juga akan mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS server, dan nanti DNS server Google akan mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS server, yaitu 157.240.208.36. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan ke chain-nya. Maka nanti jika komputer kita ingin mengakses facebook.com kembali, dia hanya cukup bertanya ke DNS server saja, dan nanti local DNS server akan mengecek chain-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com-nya. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Kita akan buka dengan perintah apt install win 9, enter, kita klik Y. Nah, jika sudah, kita perlu mengganti default pin 9-nya dengan cara masuk ke dalam menu /etc /default /pin, tambahkan min 4 pada option min 4, artinya hanya IP versi 4 saja. Kemudian save. Dan lalu cara untuk mengkonfigurasinya, kita bisa masuk ke dalam menu /etc /pin /name.conf .options, enter. Nah, di sini kita akan menambahkan internal IP client. Jadi untuk cara menambahkan network dari klien, kita di paling atas ini saya enter 2 kali. Kemudian ketikkan ACL internal min network.
Nah, jadi konsep forwarding itu hampir sama dengan caching DNS server. Tetapi bedanya jika caching DNS server itu jadi komputer kita ingin mencoba mengakses facebook.com, maka komputer kita akan melakukan DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server nanti akan merequest ke DNS server Google. Dan barulah DNS server Google dia memberikan IP-nya kepada local DNS server, dan kemudian IP-nya juga diberikan kepada komputer kita, yang mana nantinya komputer kita baru mengakses facebook.com. Sedangkan jika forwarding local DNS server ini, kita tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi misal pada komputer kita melakukan DNS request IP dari facebook.com, maka local DNS server ini tidak melakukan request, tetapi hanya meng-forward ke DNS server Google-nya langsung. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya meng-forward ke komputer kita saja. Nah, jika caching dia melakukan DNS request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google-nya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi DNS server. Nah, di sini pada Ubuntu client. Nah, di sini pada Ubuntu client saya akan meremote server Debian terlebih dahulu. Lalu kalian bisa masuk ke dalam root ya teman-teman. Zoom in. Kita enter. Nah, karena di sini kita akan menginstal bin 9, jadi kita ketikkan apt install bin 9. Kita enter. Kita Y. Nah, jadi untuk mengkonfigurasikannya itu hampir sama dengan caching DNS server. Kalian bisa masuk ke nano /etc /bin /name.conf. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah, lalu pada komen forwarders kita nonaktifkan saja, slice-nya dihapus. Kalian bisa mengkonfigurasi seperti saya ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan ctrl x y, kemudian enter.